Halo semuanya, selamat datang di ulasan taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan performa gila Manchester United di laga pramusim. Bayangin aja mereka baru aja ngamuk dan ngelibas klub Norwegia, Rosenborg, dengan skor telak 5-0 di Trondheim. Ini bukan sekedar laga persahabatan biasa ya, ini kemenangan 5 bintang pertamanya Michael Carrick di pramusim kali ini. Sebagai penikmat taktik, wah, ada banyak banget detail brilian di atas lapangan yang wajib banget kita obrolin. Duduk yang manis karena kita bakal kupas tuntas gimana perpaduan pemain senior dan para darah muda United bener-bener mendikte permainan dari menit pertama sampai peluit panjang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke urusan taktik, coba inget-inget lagi deh kekecewaan minggu lalu. Kalah tipis 1-0 dari Wrexham. Wah, jujur aja itu bikin banyak dari kita ngeringitin dahi kan? Tapi coba lihat respon luar biasa mereka hari ini. Menang 5-0. United benar-benar bangkit dengan cara yang sangat empatik. Ini nunjukin adanya perubahan mentalitas dan adaptasi taktik yang super cepat. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya sekarang, gimana sih cara Carrick meracik tim sampai bisa ngebawa kebangkitan semasif ini? Oke, semuanya berawal dari susunan 11 pemain pertama yang dipilih Carrick. Kita tahu, banyak banget pemain utama yang belum balik latihan gara-gara Piala Dunia. Buat pelatih, ini tuh ibarat pisau bermata dua. Jadi tantangan iya, tapi juga jadi peluang emas. Carrick harus mutar otak ngeracik tim dari kepingan skuad yang tersisa. Dan dia memutuskan buat nurunin komposisi pemain yang ternyata cukup tangguh buat langsung ngegas dan ngontrol ritme pertandingan sejak awal. Kalau kita lihat deretan nama yang turun sebagai starter, kombinasinya itu solid banget. Ada pemain-pemain langganan kayak Harry Maguire, Luke Shaw, dan Mason Mount yang dipaduin sama Leny Yoro, Andre Santos, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, dan pastinya Joshua Zirkzee. Dari sini aja udah kelihatan banget, Carrick pengen pastiin pertahanannya tetap rapat dan kokoh. Tapi di saat yang sama, lini depannya punya daya ledak yang siap ngancam gawang lawan kapan aja. Tapi, di balik solidnya para pemain senior tadi, cerita paling epik dari pertandingan ini justru bukan tentang mereka. Sorotan utamanya ada di keajaiban para lulusan akademi. Carrick bener-bener manfaatin momen ini buat ngecek langsung potensi prospek-prospek muda United. Dan tebak apa? Mereka nggak cuma numpang lewat doang di lapangan, mereka malah mendominasi dan bener-bener nyuri panggung utama di Trondheim. Kayak nggak ada canggung-canggungnya sama sekali. Dan itu ngebawa kita ke satu angka yang magis banget di pertandingan ini, 19. Yap, kalian gak salah dengar, 19 tahun. 3 dari pencetak gol di laga ini, yaitu Shea Lacey, Jacob De Vrij, dan Harry Emas, semuanya baru berumur 19 tahun. Ini benar-benar gila sih. Di panggung sebesar ini, di mana tekanannya pasti tinggi banget, para remaja ini malah main santai, tenang, dan kelihatan dewasa banget layaknya pemain veteran. Biar lebih kebayang, ayo kita lihat kronologi gol-golnya. Pas banget setelah lewat setengah jam pertama, si sayap muda usia 19 tahun, Shea Lacey, mecah kebuntuan. Dia menusuk ke dalam dan ngelepasin tembakan kaki kiri melengkung langsung ke pojok jauh gawang. Boom, indah banget. Terus, Zirkzee nambahin gol di menit ke-56. Nah, setelah menit 70, ini dia pestanya. Devani nyetak gol, terus disusul Amas, dan Ethan Williams nutup pesta gol di menit-menit akhir. Yang paling bikin geleng-geleng kepala dari data ini adalah Joshua Zirkzee yang baru umur 25 tahun, jadi satu-satunya pemain senior di papan skor yang didominasi total sama anak-anak remaja ini. Tapi biarpun daun muda lagi pada unjuk gigi, kita jelas nggak boleh nutup mata sama kontribusi krusial seorang Joshua Zirkzee. Sebagai sosok penyerang paling senior di lini depan waktu itu, dia punya beban berat buat mimpin serangan dan ngasih contoh soal ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Dan pas di menit ke-56, dia melakukan tugasnya itu dengan sangat brilian. Proses gol kedua dia ini benar-benar murni masterclass dalam urusan penyelesaian akhir. Dia ngasih contoh nyata gimana sih dinginnya finishing seorang striker top. Langkah pertama, Zirkzee ngelakuin gerak tipu yang pinter banget. Sampai-sampai kiper Rosenborg, Leopold Wallstad, langsung terduduk lemas di rumput. Langkah kedua, dia benar-benar tinggal jalan santai bawa bola ke gawang yang udah kosong melompong. Gol yang bikin United makin menjauh ini ngasih ruang napas yang lega banget, tepat sebelum Carrick ngelakuin perombakan besar-besaran. Nah, momen itu membawa kita ke turning point taktis paling krusial di ulasan kita kali ini, efektifnya rotasi di babak kedua. Tepat di menit ke-60, jalannya pertandingan langsung berubah drastis. Kalian tahu kan, biasanya kalau pelatih ngelakuin pergantian pemain, pasti ada fase transisi yang kadang bikin ritme permainan jadi kacau. Tapi hari ini, Carrick nyiapin skenario yang beda banget. Dia narik keluar 8 pemain starter secara bersamaan. 8 pemain guys! Ini perombakan massal yang super radikal.
Bayangin aja, ngeganti 8 orang sekaligus di tengah pertandingan, tuh biasanya resep instan buat kehilangan kontrol lini tengah dan bikin kekacauan taktik. Apalagi buat tim yang posisinya lagi unggul. Resikonya gede banget. Di atas kertas, rotasi semasif ini secara logika bakal bikin momentum mereka merosot drastis. Tapi realitanya, United malah nyatetin lonjakan daya serang yang luar biasa. Pergantian masal ini justru ngasih panggung seluas-luasnya buat anak-anak akademi ini buat bersinar. Coba lihat tendangan keras Devaney ke langit-langit gawang setelah kemelut tendangan sudut. Terus penyelesaian akhir Amas yang maksa dia merenggangkan badannya maksimal, dan sontekan manis Williams hasil kombinasi cerdik di sisi kanan kotak penalti. Ini sih eksekusi taktik yang benar-benar mematikan. Kemenangan 5 bentang ini jadi bukti betapa dalamnya kualitas skuad muda yang dimiliki United sekarang. Tapi, kayak yang selalu kita tahu di sepak bola level tertinggi, ujian yang sesungguhnya itu justru baru mau dimulai. Kampanye pramusim United baru aja manasin mesin, dan sekarang tugas Carrick adalah mastiin anak-anak muda ini benar-benar siap buat menghadapi level intensitas yang jauh lebih brutal. Mari kita intip jadwal mereka ke depan. Ujiannya bakal makin ngeri. Minggu depan, mereka bakal langsung ditantang Atletico Madrid. Terus, mereka harus ngadapin sang juara bertahan Eropa, Paris Saint-Germain, sebagai penutup tur Skandinavia. Nggak berhenti di situ, ada duel panas lawan musuh bebuyutan Leeds United di Dublin, dan puncaknya terbang ke Vronslos buat ngelawan raksasa Italia AC Milan. Ini rentetan ujian yang nggak main-main, tapi buat pemain kayak Lacey, Williams, Devaney, dan Ames, performa fantastis mereka hari ini jelas jadi modal kuat buat nunjukin kalau mereka layak dapat menit bermain di laga-laga krusial tadi. Jadi, setelah ngebahas habis-habisan soal dominasi taktis dan ledakan energi dari para lulusan akademi tadi, aku pengen nutup ulasan kita dengan satu pertanyaan yang bikin penasaran. Dengan performa bintang 5 yang baru aja kita saksikan, menurut kalian siapa sih dari barisan daun muda ini yang paling layak buat ditarik masuk ke skuad utama Manchester United musim depan? Apakah kedewasaan Le Messi, ketenangan Devaney, atau malah pergerakan lincahnya Amas? Coba kalian pikirin baik-baik sambil nungguin laga pramusim mereka selanjutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di analisis taktik berikutnya ya.